Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kalau hari ini kalian sehat dan bersemangat. Oke, selanjutnya kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Oke, sebentar ya. Ibu ambil bukunya. Oke, saya panggil satu persatu ya. Wahidatul Ifa hadir, Muhammad Nur Fatan hadir, Nira Nurulita hadir, Irhasul Umama hadir, Dia Salma Octavia Arini hadir. Oke, jadi semua hadir ya, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Oke, Ibu kembalikan buku sebentar, geh. Oke, selanjutnya sebelum kita pembelajaran, bagaimana kalau kita melakukan tepuk semangat? Oke, ayo kita mulai sekarang. Tepuk semangat. Ya, semangat, yo semangat belajar. Oke, sekarang Ibu akan menambah materi yang sebelumnya. Ibu mengajar kalian tentang sejarah pendidikan ABK. Sekarang Ibu akan menambah materi tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus, gangguan emosi dan perilaku, serta pendidikan anak berkebutuhan khusus, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Yang pertama Ibu bahas itu tentang pendidikan anak gangguan emosi dan perilaku. Apa sih pendidikan anak gangguan emosi dan perilaku? Ayo, dengarkan Ibu bersama-sama. Gangguan emosi dan perilaku itu biasanya dikenal dengan tuna laras. Gangguan itu mengacu pada kondisi di mana tanggapan perilaku seseorang itu sangat berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Anak yang memiliki gangguan ini memiliki integritas di bawah anak pada umumnya. Biasanya memiliki integritas 90-an. Anak ini dalam menerima materi pada seusianya biasanya sangat rendah. Artinya ia berperilaku kekanak-kanakan seperti itu. Contohnya, si Mawar itu berumur 10 tahun, tetapi ia berperilaku seperti anak berumur 6 tahun. Seperti itu. Oke, bagaimana anak-anak? Paham atau perlu Ibu jelaskan kembali? Oke, kalau sudah paham semua, Ibu lanjut ke faktor penyebabnya. Apa sih faktor penyebabnya? Ada yang tahu nggak? Di buku paket ada, coba dibaca ayo. Siapa yang bisa? Oke, Mbak Liva, apa? Oke, benar, pengabaian orang tua. Pengabaian orang tua kenapa menjadi penyebabnya? Ibu jelaskan ya. Karena anak itu cenderung ingin diperhatikan. Jika orang tuanya mengabaikan, jadi anak akan berperilaku lebih seperti itu. Lalu yang kedua, kematian orang yang tercinta. Biasanya itu akan memicu kestresan yang sangat berat sehingga emosi kita tidak terkontrol. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Biasanya ini terjadi pada anak-anak yang
ingin lebih tapi orang tuanya tidak bisa lebih, tidak menerima keadaan seperti itu. Yang keempat, hukuman fisik yang berlebihan. Ya, hukuman fisik itu boleh dilakukan, tetapi tidak boleh secara berlebihan. Artinya, setiap ada kesalahan selalu dipukul, itu tidak boleh. Setiap melakukan kesalahan selalu ditampar, itu tidak boleh. Seperti itu. Oke. Bagaimana anak-anak? Sudah paham apa belum? Oke, kalau sudah paham, Ibu lanjut dengan pendekatan dalam mengatasi gangguan emosi dan perilaku ini seperti apa ya. Yang pertama, pendekatan yang harus diselesaikan pada sumber masalah yang harus dihadapi. Artinya kita ambil dulu awal-awal kenapa ia melakukan ini, kenapa ia melakukan itu, seperti itu. Biasanya bisa diatasi oleh konselor, psikiater atau pekerja sosial. Yang kedua, pendekatan modifikasi perilaku, yaitu mengubah perilaku yang manja pendekatan ini biasanya ditekankan untuk orang tua dan guru karena mereka yang lebih sering berinteraksi dengan anak mereka. Oke, bagaimana? Sudah paham belum sampai sini? Kalau sudah, Ibu lanjut ya. Model layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan gangguan emosi dan perilaku itu seperti identifikasi apakah anak itu benar-benar mengidap penyakit tunalaras atau gangguan emosi dan perilaku. Yang kedua, pengalih tangan, artinya anak itu bisa tidak ditangani oleh guru atau butuh penanganan oleh pihak yang lebih paham tentang gangguan emosi dan perilaku, seperti itu. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran, artinya pembelajaran yang materi-materi yang ada dalam pendidikan gangguan emosi itu berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Jadi seorang guru harus pintar-pintar memilih materi apa yang cocok untuk anak tersebut. Gitu. Ada yang pertanyaan? Oh ya, Mira pintar. Bagaimana kita bersikap terhadap teman yang apa? Oh, teman yang mengalami tunalaras. Oke, Ibu jawab. Jangan dijauhi. Karena mereka itu butuh perhatian, mereka itu butuh teman. Jadi setiap kalian memiliki teman yang memiliki gangguan tunalaras, tolong jangan dijauhi, tapi ajaklah mereka bermain, ajaklah mereka berbicara, bercerita, seperti itu. Jangan pernah dibully. Oke anak-anak, paham? Oke. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, tidak ada. Ibu lanjut tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Itu apa sih? Ada yang tahu? Oke, Mas Farhan apa? Ya, anak pada gangguan hiperaktif dan pemusatan perhatian adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan diri, rentang atensi, perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Sehingga menyebabkan keseluruhan mengendalikan emosi. Jadi susah, sulitan seperti itu. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh
gangguan neurologi diperoleh dari faktor kerusakan bagian otak di bagian depan umbik. Apa sih umbik? Oke, Ibu jelaskan ya. Umbik itu merupakan sejumlah struktural yang membatasi cerebral korteri yang berfungsi dalam mengontrol emosi, seperti itu. Ya, yang kedua, faktor lingkungan. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Kenapa? Ya, karena tindakan-tindakan yang kurang memadai dari orang tua terhadap anak. Jadi, stimulus lingkungan yang kurang memadai juga itu menyebabkan gangguan seperti ini. Artinya, biasanya contohnya itu seperti ini. Orang tua sering mencela dan bersikap menolak terhadap tindakan anak. Misal, "Mah, ayo main bola." "Pak, ayo main bola." Orang tua malah sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketiga ya, hambatan-hambatan yang ditimbulkan pada anak gangguan ini yaitu hambatan pada belajar. Kenapa belajar? Karena mereka akan terhambat dalam belajar, membaca, menulis. Disebabkan karena orang tua kurang perhatian kepada anaknya. Bisa jadi ia ingin dibimbing oleh orang tuanya, tapi orang tuanya acuh tak acuh. Tuh. Lalu yang kedua itu mengganggu sosialisasinya. Kenapa? Karena anak yang dijauhi oleh teman-temannya bisa jadi karena ia kurang bergaul, ia sering dikurung di rumah karena orang tuanya sibuk dengan urusannya. Jadi anak dikurung di rumah agar anak tidak kemana-mana, agar orang tua bisa bekerja. Seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Ibu tutup ya. Sebelum Ibu tutup, pasti kalian capek mendengarkan pembelajaran hari ini, iya kan? Oke. Bagaimana kalau kita lakukan ice breaking? Setuju tidak? Oke, kalau setuju, kalian ingat lagu ini? Na 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 na. Oke, kalau kalian ingat, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 tangan kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat-lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Ayo tepuk tangan, hore. Oke, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila Ibu salah dalam menjelaskan, menjawab pertanyaan kalian, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, cukup sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.